menurut Dokter Irma bagaimana mencegahnya biar tidak, kalau punya anak tidak stunting dan kalau sudah lahir ya tidak stunting? Mungkin bisa disampaikan Dokter Irma ya. Jadi kita bisa mengintervensi dari, terutama sebetulnya ya dari beberapa literatur dan bukti ilmiah ya. Jadi bahwa stunting itu bisa kita intervensi atau yang paling responsif adalah pada 1000 hari pertama kehidupan. Begitu ya. Jadi ketika si ibu itu hamil tentunya juga harus sudah ada intervensi bagaimana dengan antenatal care-nya. Mungkin Dokter Hasto bisa lebih detail mengenai antenatal care yang tepat, rutin. Kemudian bagaimana nutrisi yang tepat juga pada ibu hamil supaya ketika lahir anak tersebut tidak stunting. Ya, kemudian periode postnatal atau setelah anak tersebut lahir, tentunya kita harus memberikan nutrisi yang tepat ya. Dan sebetulnya tidak hanya nutrisi ya, kita harus melakukan nurturing care ya, nutrisi, kemudian pola asuh yang tepat, dan kita melakukan juga pemantauan pertumbuhan begitu. Nah, bila kita bicara nutrisi akan panjang, jadi dari mulai anak tersebut bisa mendapatkan ASI, kemudian secara eksklusif sampai dengan 6 bulan atau kurang lebihnya mungkin memang anak memang bisa mendapatkan MPASI lebih awal pada saat usia 4 bulan, tapi bila secara perkembangan oromotor sudah siap dan tentunya ada indikasi bila ada gagal tumbuh, kita memang bisa memberikan MPASI lebih awal pada saat usia 4 bulan. Kemudian anak mendapatkan MPASI sampai dengan usia 2 tahun. Dan setelah itu makanan sesuai makanan keluarga. Nah, makanan keluarga bisa kita berikan pada saat usia di atas tahun. Kemudian yang kedua adalah pemantauan pertumbuhan. Jadi memang anak-anak dari calon-calon ibu ya. Jadi nanti ya remaja ya, pasangan muda gitu ya. Itu harus dipantau pertumbuhannya begitu ya. Jadi bisa rutin memang harusnya kontrol di posyandu untuk dilakukan pemantauan pertumbuhan. Kemudian juga bila ada masalah dalam pertumbuhan, baik itu gagal tumbuh, gizi kurang, gizi buruk, harus sudah diintervensi Pak, karena stunting kan nggak ujuk-ujuk datang. Jadi dia akan melalui proses dari mulai gagal tumbuh atau kenaikan berat badan yang tidak tepat, diikuti dengan linear growth deceleration atau hambatan pertumbuhan linier, lalu bisa jadi gizi kurang, gizi buruk. Nah, endpointnya stunting. Jadi kita hambat di awalnya, di hulunya. Lebih ke hulu ya.